romansa. Kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Kesempatan di depan mata, bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Mau temukan kuncimu tanpa ragu lagi, masa depanmu penuh warna-warni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di acara webinar Literasi Digital #Makin Cakap Digital dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu pentingnya mengasah kemampuan di era digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melia Fajrin yang hari ini akan bertugas menjadi moderator. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk memberikan beberapa informasi. Yang pertama, adalah mode on suara akan otomatis selalu dinonaktifkan untuk mengantisipasi kebocoran suara dari audiens. Dan bagi peserta yang sudah hadir di dalam Zoom, wajib untuk mengaktifkan kameranya dan mengubah nama akun Zoom dengan format nama spasi 4 digit terakhir nomor handphone spasi komunitas. Dan pastikan nama dan 4 digit terakhir nomor handphone sudah sesuai dengan data yang telah didaftarkan pada saat registrasi sebelumnya. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan melalui kolom chat yang tersedia pada Zoom. Dan akan ada hadiah berupa e-wallet untuk para pemberi pertanyaan terpilih. Dan mohon diperhatikan, nama dan nomor handphone yang dicantumkan harus sesuai dengan nama pada akun e-wallet tersebut. Dan pastikan juga bahwa teman-teman yang akan bertanya di kolom chat sudah melakukan registrasi sebelum kegiatan webinar berlangsung. Dan yang ketiga, harap menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur sara dan unsur pornografi. Dan yang keempat, kami harapkan perhatian dan kerjasama agar acara ini dapat berjalan dengan baik. Dan baiklah teman-teman semuanya, Gerakan Nasional Literasi Digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ditujukan bagi para komunitas, khususnya di wilayah Kalimantan dan sekitarnya, dan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kognitif untuk mengidentifikasi berita hoax, serta mencegah paparan dampak negatif bagi para pengguna internet. Dan kegiatan ini tidak hanya untuk bertujuan menciptakan komunitas yang cerdas, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman. Dan sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ketiga pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Kak Iwayan Adi Karnawa Eskom. Beliau adalah seorang dosen Politeknik Negeri Samarinda. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Kak Wayan. Halo, selamat sore. Sepertinya itu keliru ya. Saya bukan dosen di Samarinda, tapi relawan TK Provinsi Bali. Oh, baik. Terima kasih. Mohon maaf ya, Kak Wayan. Iya, apa? Diperbaiki. Baik, Kak Wayan, izin nanti untuk hari ini akan menjadi pemateri pertama ya, Kak ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Kak. Dan untuk narasumber kedua kita, yaitu ada Kak Almasari Aksenta M.Eng. Beliau adalah seorang Direktur Utama PT Tumbuh Bersama Bangsa dan relawan TIK. Saya sapa juga, selamat sore Kak Alma. Selamat sore. Halo Kak Melia. Baik, Kak Alma gimana kabarnya sore hari ini, sehat? Sehat Kak Melia. Mungkin ada kesalahan dari itu ya, dari catatannya. Baik, soalnya ada kesalahan juga ya. Mohon maaf ya kalau diperbaiki. Oke, nggak apa-apa, fine. Ya. Dan kalau nanti untuk pemateri yang kedua ya, Kalma ya. Ya. Baik. Dan untuk yang ketiga, pembicara terakhir itu ada Kak Hafid Idris. Beliau adalah seorang motion expert dan mentor at creatorscommunity.id. Saya sapa juga, selamat sore Kak Hafid. Sore semuanya. Baik, Kak Hafid gimana kabarnya sore hari ini, sehat Kak? Sehat. Baik. Sehat, baik. Kak Hafid nanti izin untuk materi ngisinya ke urutan ketiga ya Kak Hafid ya? Siap. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Itu dia Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya narasumber kita sore hari ini. Jadi pastiin semuanya bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memulai acara webinar, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir, dimohon untuk menyalakan kameranya dan melaksanakan sikap sempurna.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan keynote speech dari Bapak Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abriani Pangerepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia.
Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Baiklah, untuk selanjutnya, demi kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bisa berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Dan untuk selanjutnya juga untuk menambah semangat kita semuanya nih ya, saya ada satu video yang teman-teman harus simak bersama, yaitu video 4 jurus makin cakap digital. Silakan. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulanya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapi nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasain jurus-jurus biar cakap digital? Nah, itu dia teman-teman semuanya video jurus 4 jurus makin cakap digital. Semoga teman-teman semua sudah dicatat juga tadi poin-poinnya dan langsung dipraktekkan dalam kegiatan berinternetnya sehari-hari. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Saya sapa kembali kepada Kak Wayan. Selamat sore, Kak Wayan. Halo, selamat sore. Baik, Kak Wayan, sebelum dimulai izin dong hari ini kira-kira akan sharing-sharing atau ngasih materi tentang apa nih, Kak Wayan? Ya tentunya bermanfaat lah untuk teman-teman semua yang dari Kalimantan gitu ya, tentang tentunya ya sosial media, kali internet dan lain sebagainya gitu ya. Tapi enggak mendalam ya. Takut waktunya itu cuma 20 menit. 20 menit, tapi kalau mau nanya lebih lanjut mungkin bisa kali ya Kak Wayan ya. Setelah boleh. juga. Baik, silakan Kak Wayan, waktunya 20 menit, nanti izin 5 menit terakhir saya mengingatkan waktu untuk segera selesai. Silakan Kak Wayan. Siap, terima kasih Kakak MC yang cantik hari ini gitu ya. Oke, ya sebentar ini sepertinya saya harus geser dikit ya biar bagus nampak di layar. Ya, oke. Teman-teman semua yang dari Kalimantan, apa kabar? Luar biasa ya. Nah, kemarin saya sempat ke Kalimantan Barat, cuman udah lama ya. Itu di Singkawang kalau nggak salah namanya itu ya. Jadi trainer desain grafis di situ. Nah, itu selama 1 minggu saya di situ tuh. Aduh, cuacanya nggak mendukung dengan saya ya. Sudah terbiasa dengan cuaca di Bali, tiba-tiba di Kalimantan Barat gitu ya. Ya nggak sampai 1 minggu, nggak sampai 2 hari gitu ya, udah sakit gitu ya. Jadi ya dengan dengan keadaan kondisi seperti itu ya tetap saya harus membagikan ilmu di situ gitu ya, sharing kepada rekan-rekan yang ada di sana gitu ya. Nah teman-teman semua yang ada di Zoom hari ini lumayan ya, ada 174 orang gitu ya. Ini terus bertambah lagi, semoga makin terus bertambah gitu ya. Dan makin banyak juga yang teman-teman terliterasi gitu ya.
pengetahuannya itu bertambah juga kayak gitu. Nah, kali ini saya membahas tentang kecakapan digital di mana apa namanya saya diminta untuk membahas tentang manfaat dunia digital dengan cerdas dan cermat itu seperti apa gitu ya. Nah, yang berikutnya Mas Prator silakan dilanjutkan sebelum saya lanjut ke slide materi gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Semoga di layar teman-teman jelas ya, kelihatan ya, karena di sini agak sedikit tulisnya agak sedikit apa namanya kurang jelas ya. Mungkin di settingannya kurang pas gitu ya. Nah, nama saya Ewan Adi Karnamo Eskom. Saya apa namanya ada di salah satu instansi non profit yang ada di Indonesia ya, tetapi saya di daerah Bali gitu ya. Kebetulan saya menjadi pengurus daerahnya di bidang komunikasi publik relawan TK Provinsi Bali. Nah, yang berikutnya saya juga trainer junior desain grafis di Kominfo ya, yang di programnya DTS, dan saya juga freelancer, pandu digital dan juga konten kreator gitu ya. Yang kalau misalkan teman-teman ingin tahu saya gitu ya, ingin chattingan dengan saya gitu ya, barangkali nanti ke depannya kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan dan di-sharingkan, di sana ada sosial media saya gitu ya. Di Facebook dan Instagram namanya sama ya, Adi Karnawa gitu ya. Tinggal cari saja, sudah langsung ketemu gitu ya. Nah, yang berikutnya Mas Frator silakan dilanjutkan slide berikutnya. Ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, bagi yang belum pernah mengikuti literasi digital gitu ya, bertanya kenapa sih sering banget apa namanya adanya kegiatan seminar seperti ini gitu ya. Kenapa sih saya harus mengikuti? Kenapa sih saya harus belajar gitu ya? Nah, yang perlu teman-teman ketahui teman-teman ya, di sini ada 3 poin penting teman-teman ya. 3 poin penting yang perlu kita pahami, yang perlu memang kita menjadi perhatian bersama gitu ya. Yang pertama itu yang seperti disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen gitu ya. Dari hasil survei We Are Social Hotsuite gitu ya. Wah, saya kurang pasti berbahasa Inggris gitu ya. We Are Social Hotsuite gitu ya. Nah, tahun berapa ini? Tahun 2000 sorry. Ini kurang jelas ya. Apa namanya? Saya baca di ini saya aja ya. Nah, Hotsuite, nah itu sebanyak 73% teman-teman dari populasi penduduk Indonesia ya, pengguna internet gitu ya. 73% loh. Itu sangat banyak sekali gitu ya. Akan tetapi apa namanya dari sekian banyak pengguna internet gitu, tetapi internet itu belum dimanfaatkan secara maksimal teman-teman. Hanya untuk menikmati apa ya, hiburan yang ada di internet gitu ya, seperti misalkan di YouTube, TikTok dan sebagainya gitu ya. Yang semakin besar sekarang kan apa namanya sudah beralih ke mungkin sudah beralih gitu ya, semakin beralih ke apa namanya ya, short YouTube gitu ya. Semakin banyak orang scroll di situ gitu ya, dimanjakan dengan short YouTube-nya. Jikalau sebelumnya itu masih di TikTok gitu ya, nonton joget-joget, hiburan dan sebagainya gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah hasil survei dari BPS teman-teman ya, Badan Pusat Statistik, itu tahun 2018. Nah, di situ apa namanya dari BPS itu melakukan survei gitu ya, melakukan survei apa namanya terkait dengan penggunaan teknologi gitu yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, dari hasil survei tersebut sebenarnya ada beberapa subindeks ya yang disurvei gitu ya. Tetapi saya menitik beratkan kepada indeks yang nilainya paling rendah gitu ya, atau skornya paling rendah, yaitu adalah keahlian ataupun skill gitu ya. Kemampuan untuk mengoperasikan, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan sebagainya itu masih minim teman-teman ya, masih rendah gitu ya. Makanya itu perlu perhatian kita bersama gitu ya. Makanya dari apa namanya dikutip dari data Insight Center dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 itu kita perlu mengakses, mencari, menyaring dan memanfaatkan setiap data dan informasi yang diterima dan didistribusikan dari dan ke berbagai platform digital. Jadi itu yang perlu kita pelajari teman-teman, yang poin ketiga itu gitu ya. Nah, yang berikutnya Mas Operator ke slide yang berikutnya bisa dilanjutkan. Nah, di slide ini merupakan kompetensi yang dipelajari di apa namanya di kecakapan digital gitu ya. Yang pertama itu adalah lanskap, ada mesin pencarian, ada aplikasi dan percakapan dan media sosial tentunya. Yang terakhir itu ada dompet digital, loka pasar dan transaksi gitu ya. Kalau lanskap digital itu lebih ke apa namanya ya,
software dan hardware. Nah, gitu ya, bahasa IT-nya gitu. Kalau misalkan bahasa awamnya itu adalah apa ya, perangkat keras dan perangkat lunak gitu ya. Itu bahasa Indonesianya gitu ya. Kalau misalkan kita lebih sederhanakan lagi bahasanya gitu ya. Lanskap digital itu mempelajari tentang misalkan kalau perangkat kerasnya bagaimana caranya kita menggunakan gadget itu gitu ya. Gimana caranya mengoperasikan gadget itu, apa bukan mengoperasiin sih, apa namanya ya, mengetahui bagian-bagian dari gadget gitu ya, yang mana namanya layar, monitor dan sebagainya. Kalau misalkan softwarenya gitu ya, itu ya OS-nya atau bagaimana caranya mengoperasikan gitu ya, mengoperasikan HP itu sendiri atau gadget itu sendiri gitu ya. Termasuk nanti ada WhatsApp, ada Instagram dan seterusnya gitu ya. Itu di lanskap digital. Kalau misalkan mesin pencarian gitu ya, kalau zaman dulu, zaman-zaman apa namanya, zaman-zaman saya masih mengenal yang namanya Google gitu ya. Mesin pencarian yang hanya dikenal itu adalah Google gitu ya. Walaupun ada Explorer, ada Bing, ada apa namanya itu Yahoo dan sebagainya, kita tetap kalau misalkan mesin pencarian Google gitu ya. Nyari apa di Google. Padahal banyak sekali mesin pencarian yang ada di dunia digital yang ada saat ini gitu ya. Nah, cuman yang bahasa IT-nya itu adalah ya browser gitu ya. Browser bahasa IT-nya sekarang bagian-bagian terbesar itu banyak sekali, teman-teman. Ada Google Chrome, Mozilla dan seterusnya, banyak sekali. Yang berikutnya adalah aplikasi percakapan media sosial gitu ya. Kalau misalkan aplikasi percakapan ya seperti yang teman-teman gunakan sekarang gitu ya. Ya ada di Zoom juga ada percakapan melalui chat Zoom gitu misalkan. Kalau misalkan di HP teman-teman ada SMS gitu ya. Terus ada yang namanya WhatsApp gitu ya, ada yang namanya Messenger dan lain sebagainya gitu ya. Messenger saya maksud adalah Facebook Messenger teman-teman ya. Nah, itu yang saya maksud di aplikasi percakapan. Kalau media sosial itu banyak sekali. Mulai dari YouTube, mulai dari TikTok gitu ya, mulai dari Facebook, Twitter dan lain sebagainya gitu ya. Kalau zaman dulu itu sebelum Facebook, kalau nggak salah ya namanya Friendster kalau nggak salah ya. Itu zaman-zaman dulu gitu ya. Zaman-zaman baula gitu ya, sebelum ada Facebook gitu ya. Saya bermain internet itu setelah Facebook itu ada gitu ya. Yang berikutnya itu adalah dompet digital. Nah, ini sudah sering kita gunakan gitu ya, yaitu ya seperti e-money gitu ya. Terus juga ada yang namanya apa namanya OVO, GoPay dan lain sebagainya gitu ya. Ya tentunya loka pasar dan transaksi itu adalah berkaitan tentang apa namanya kalau dunia IT bilang itulah marketplace atau pasar online gitu ya. Dan transaksinya itu tentunya menggunakan apa namanya m-banking dan sebagainya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kompetensi yang harus dicapai yang kita pelajari di kecakapan digital ini gitu ya. Nah, yang slide berikutnya bisa dilanjutkan Mas Operator silakan. Iya. Nah, kira-kira apa nih slide berikutnya ini? Oke, Mas Operator. Iya. Apa itu cerdas dan cermat gitu ya. Nah, di sini saya sebenarnya apa namanya mencari pengertiannya ya, pengertian cerdas cermat menurut KBBI sebenarnya ya, tetapi saya apa namanya rangkum gitu ya. Nah, kalau misalkan cerdas yang saya kaitkan dengan teknologi yaitu merupakan kemampuan gitu ya, kemampuan yang pada dasarnya menggunakan logika. Logika teman-teman untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, informasi dan keterampilan di media sosial maupun di dunia digital gitu ya. Jadi merupakan kemampuan gitu ya yang menggunakan logika. Daya pikir teman-teman, gimana sih caranya menggunakan perangkat ini agar saya bisa menghasilkan gitu ya misalkan ya, agar saya bisa melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Nah, itu cerdas gitu ya. Kalau misalkan cermat itu lebih ke apa ya, kewaspadaan gitu ya, lebih ke kehati-hatian, lebih teliti. Nah, lebih teliti ya dalam menggunakan sosial media ataupun dunia digital gitu ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, yang lagi marak sekarang itu adalah yang teman-teman apa namanya ya kesampingkan adalah jejak digital gitu ya. Itu yang teman-teman kesampingkan gitu ya. Maka dari itu teman-teman harus teliti apa yang teman-teman publish gitu ya. Apa yang teman-teman share di dunia digital. Apa yang teman-teman selama ini bagikan kepada orang lain gitu ya. Walaupun itu sifatnya itu adalah apa namanya privat gitu ya. Akan tetapi kita nggak tahu siapa yang teman kita gitu ya. Teman kita yang kita ajak berteman, maksudnya gitu ya. Nah, siapa tahu nanti dia yang nantinya akan men-screenshot lah, membawa ke website mana dan lain sebagainya. Kita nggak tahu seperti itu. Maka dari itu kita harus waspada terhadap apa yang kita lakukan di dunia digital seperti itu ya. Yang berikutnya, Mas Operator silakan dilanjutkan. Nah, itu tadi pengertian tentang cerdas dan cermat dalam dunia digital gitu ya, teman-teman ya. Semoga mudah-mudahan dipahami ya. Yang berikutnya itu adalah apa yang harus kita lakukan
gitu ya. Ketika kita itu biar bisa kita cerdas dan cermat di dunia digital. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Apakah saya harus apa namanya berdiam diri? Apakah saya harus menutup Facebook saya? Apakah saya harus atau apa yang harus saya lakukan di sini gitu ya? Ketika perkembangan teknologi yang semakin pesat ini gitu ya. Nah, daripada teman-teman penasaran, ya lanjut saja sekarang ya slide berikutnya, Mas Porter. Di sini ada beberapa poin ya yang saya sharing ke teman-teman gitu ya. Apa namanya cara cerdas dan bijak tentunya dan cermat tentunya ketika kita bersosial media maupun menggunakan teknologi ataupun dunia digital saat ini gitu ya. Yang pertama itu adalah cermat dalam membagikan unggahan teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi gitu ya. Cermat itu ya yang seperti yang saya sampaikan tadi itulah kehati-hatian atau ketelitian gitu ya. Gak berlibat ya. Ketelitian teman-teman dalam membagikan sesuatu gitu ya. Jangan sampai nanti dari apa yang teman-teman bagikan itu berdampak negatif terhadap teman-teman sendiri gitu ya. Misalkan seperti kalau teman-teman mau browsing ya di internet gitu ya, di YouTube sudah ada gitu ya. Itu ada berita kemarin salah satu selebgram atau apa ya konten kreator gitu ya. Dia membuat konten tentang room tour gitu ya. Konten tentang room tour, dia tuh membagikan konten tersebut secara publik gitu ya. Tapi dia itu tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan yang mana harus dibagikan atau di-shoot ya, di-shoot roomnya yang mana seharusnya tidak di-shoot gitu ya. Sehingga itu memberikan peluang bagi oknum pencuri ya, bukan oknum pencuri ya, kalau pencuri saja gitu ya. Pencuri atau orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan gitu ya. Nah, teman-teman bisa cari itu ya, ada di YouTube. Silakan dicari gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, silakan di analisis lagi, silakan kira-kira dicek lagi apakah saya pernah membagikan unggahan atau postingan yang merugikan diri saya gitu. Jikalau misalkan ada, segera misalkan dihapus gitu ya. Segera edit kalau misalkan tidak mau dihapus gitu ya, diperbaiki apa yang harus dihilangkan, misalkan kayak tag lokasi dan sebagainya, silakan gitu ya. Nah yang berikutnya ini sebenarnya lebih ke tips ini ya, tips tips untuk membagikan unggahan gitu ya, yaitu saring sebelum sharing gitu ya. Ketika teman-teman mau sharing gitu ya, sharing sesuatu ataupun nge-share sesuatu gitu ya, atau membagikan sesuatu gitu ya ke media sosial, ke publik gitu ya, disaring dulu, dipilah-pilah dulu gitu ya, dibaca-baca dulu, dipilah-pilah dulu, dilihat-lihat dulu gitu ya. Istilahnya seperti kalau misalkan kita kerja, kita diminta untuk membuat report atau laporan gitu ya. Pasti ada yang namanya cek dan double check, bahkan bisa triple check gitu ya. Nah, itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun hal yang tidak terduga ke depannya kepada kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya konsep dari saring sebelum sharing. Kita pilah-pilah dulu yang mana boleh dan yang mana tidak gitu ya, yang mana layak dibagikan, yang tidak merugikan tentunya ya, yang mana tidak merugikan kita dan yang mana merugikan kita silakan dipilah-pilah gitu ya. Jangan sekali-kali memposting hal yang merugikan kita ataupun merugikan orang lain gitu ya. Yang berikutnya itu adalah manfaatkan sisi positif dari sosial media gitu ya. Ketika sekarang sosial media sudah bagus gitu, sudah banyak gitu ya, sudah sangat keren sekali ya, saya bilang ya, sangat luar biasa yang saya bilang gitu ya. Jadi manfaatkan sisi positifnya gitu ya. Apa sisi positifnya ya? Manfaatkan untuk apa? Untuk branding diri misalkan, contoh ya. Terus misalkan untuk jualan, kan bisa gitu ya. Untuk jualan bisa, untuk branding diri sendiri bisa gitu ya. Atau untuk membuat konten-konten yang misalkan menjadi selebgram gitu misalkan, atau tiktokers gitu ya. Silakan gitu ya. Silakan manfaatkan ke sisi positifnya itu. Atau bahkan bisa digunakan untuk mencari inspirasi ketika seorang desainer mentok itu misalkan cari inspirasi terus misalkan kalau lagi gabut itu misalkan lagi penat pikirannya bisa pakai hiburan sebentar gitu ya. Tapi manfaatkan sosial media itu ke arah yang positif gitu ya. Kita sudah disediakan sesuatu yang luar biasa, tinggal kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya. Yang berikutnya itu adalah jaga etika kita di dunia digital gitu ya. Jangan sampai nanti etika kita sehari-hari sudah bagus, ketemu dengan orang gitu ya. Ketika itu dunia maya, etika kita nol gitu ya. Jangan sampai seperti itu
gitu ya. Etika kita bertemu dengan orang secara real, nyata gitu. Itu sama seperti etika kita berada di dunia digital gitu ya. Nah, mungkin sekarang nggak ketemu gitu ya. Siapa tahu nanti next time kita ketemu di jalan. Apa yang mau kalian bilang? Nggak akan bisa gitu ya. Kalian nggak bisa hapus lagi apa yang sudah diterima oleh orang lain itu di dunia digital gitu ya. Karena itu sudah menjadi jejak digital kita di dunia digital gitu ya. Yang berikutnya, jangan mudah terpancing dan jaga emosi gitu ya. Nah, yang di sini yang saya maksud adalah ketika misalkan teman-teman mendapatkan broadcast misalkan ya, broadcast ataupun mendapatkan chatting ataupun mendapatkan postingan yang kurang mengenakan gitu ya. Jangan mudah terpancing gitu ya. Biasakan teman-teman baca dari awal sampai akhir dulu. Apa maksudnya? Seperti apa? Ini postingan apa gitu ya. Jaga emosinya gitu. Jangan terlalu cepat emosi gitu ya. Kita biasanya biasanya ya netizen itu ya pada umumnya ya sebagian besar ya itu jarang membaca secara utuh dari postingan. Biasanya itu langsung ke kolom komentar gitu ya. Langsung kolom komentar ya ikut berkomentar. Ketika komentarnya negatif ya ikut negatif gitu ya. Ketika komentarnya positif ya dibaca-baca aja gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Sebagian besar ya. Saya nggak bilang semuanya tapi sebagian besar seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus manage gitu ya, memanage pola pikir kita gitu ya. Biasakan diri ketika melihat sebuah postingan kita baca dulu dengan utuh gitu ya. Yang berikutnya adalah ikuti orang-orang yang inspiratif yang mampu menginspirasi kita gitu ya. Misalkan seperti siapa gitu ya. Misalkan seperti seperti yang buat YouTube YouTube Indonesia itu Deddy Corbuzier misalkan ya. Nah, itu kan kalau misalkan teman-teman lihat apa yang dia bikin itu selalu trending gitu ya, selalu banyak views-nya gitu ya. Jadi ambil dari situ gimana sih caranya dia tuh sudah dari nol sampai sekarang hingga menjadi YouTuber dan sebagainya. Gimana caranya dia itu berkolaborasi dengan orang lain, itu yang kita lihat gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah bangun koneksi dan relasi teman-teman. Ketika sudah diberikan sosial media gitu ya, gunakanlah gitu ya untuk membangun koneksi antara A dengan B, antara orang yang kita nggak kenal, kita bangun koneksi yang bagus gitu ya. Serta relasi, siapa tahu nanti kita mempunyai usaha ataupun kita butuh gitu ya. Kita perlu orang itu gitu ya. Kita bisa tinggal menghubungi orang tersebut seperti itu. Nah, itu cara cerdas dan bijak gitu ya. Yang berikutnya Mas Prator silakan dilanjutkan di next slide. Iya. Terus apa sih peran pentingnya literasi digital ya bagi kita ya? Yang berikutnya kita langsung saja, ada waktu ya, waktunya sudah 1 menit, 1 menit, ya oke. Nah, apa peran pentingnya gitu ya? Kenapa sih penting literasi digital itu gitu ya? Karena kita berada di dunia digital gitu ya, itu ada 2 tantangan terpenting gitu ya. Yang pertama adalah banyaknya informasi yang tersebar di dunia digital yang tidak bisa kita pungkiri itu berapa jumlahnya gitu ya. Terus banyaknya juga konten negatif yang selalu bertaburan di mana-mana gitu ya. Nah, banyak informasi ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu seperti apa, tinggal cari aja di Google gitu ya. Ketik di Google mobil misalkan itu banyak sekali data-data yang muncul. Nah, itu contohnya gitu ya. Konten negatif sudah nggak perlu saya contohkan gitu ya. Yang berikutnya Mas Prator silakan dilanjutkan. Nah, itu ada tantangan ya, informasi dan negatif. Manfaat literasi digital gitu ya. Manfaatnya itu adalah tentu meningkatkan kemampuan individu atau kita sendiri untuk lebih kritis dalam berpikir teman-teman, memahami serta menyaring semua informasi yang ada di internet. Jadi kita itu secara tidak sengaja kita dipaksa gitu ya untuk berpikir kritis dan memahami serta menyaring semua informasi yang ada di internet teman-teman. Nah, itu sebenarnya kita dapatkan ketika kita belajar literasi digital di 4 pilar itu gitu ya. Kalau misalkan kita peka terhadap apa yang disampaikan seperti itu. Yang berikutnya Mas Prator silakan dilanjutkan. Nah, ini sepertinya ini udah terakhir ya, pas waktu saya habis. Nah, ini pesan dari saya gitu ya. Teknologi adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia, teman-teman. Di tangan pengguna yang tepat, teknologi menjadi cerdas dan begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan penggunanya kurang bagus, ya tentunya teknologi yang digunakan menjadi kurang bagus gitu ya. Kalau misalkan penggunanya cerdas, teknologi itu akan menjadi cerdas gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang terakhir slide-nya, apakah ada lagi ya gitu ya, saya lupa. Oh, ada kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya yang saya sampaikan tadi itu adalah kita dapat mencapai kecakapan digital jika kita tahu dan paham ragam dan perangkat lunak yang menyusun lanskap digital. Nah, ini saya sampaikan tadi, setiap kita diharapkan bisa mengoptimalkan penggunaan perangkat digital gitu ya, maupun perangkat lunak
perangkat lunak maupun perangkat keras, teman-teman semua. Terus juga kita mampu menyeleksi dan memverifikasi informasi yang ada di dunia digital, gitu ya. Yang terakhir itu adalah gunakan gadget sesuai dengan kebutuhan, bijak, dan menggunakan sosial media demi kebaikan diri kita sendiri dan sesama, gitu ya. Karena kita berada di public maya, gitu ya. Yang berikutnya, slide terakhir. Ya, yuk diskusi. Tapi nanti ya, diskusinya nanti pada saat sesi tanya jawab gitu ya. Nah, bagi teman-teman silakan yang tadi belum mencatat gitu ya, itu ada media sosial saya. Yang berikutnya ada silakan di-follow di @cyberkreasi, ada Pro Digital juga, ada Relawan TIK, dan ada juga Relawan TIK Provinsi Bali. Terima kasih banyak teman-teman. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke kakak moderator yang cantik ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan untuk sharing-sharingnya bermanfaat banget dan banyak juga nih catatan aku dari Kak Wayan sore hari ini. Tapi sebelum aku diskusi, berpindah ke narasumber yang kedua, izin bertanya nih Kak Wayan. Jadi sebenarnya penting banget nih Kak ya untuk bisa jangan mudah terpancing emosi Kak kalau kita lagi di dunia maya seperti itu ya kayak. Misalkan nih Kak Wayan, kalau misalnya kita udah terlanjur memberikan hate speech atau komen negatif di kolom komentar. Kira-kira dari kalian sendiri bisa dihapus nggak sih Kak? Atau dampaknya akan seperti apa Kak kalau kita banyak banget ngasih hate speech di dunia maya gitu? Oke, kalau misalkan sudah terlanjur ya apa boleh buat gitu ya, maupun kita hapus itu sudah menjadi jejak kita gitu ya. Nah, berarti nggak boleh ya Kak ya, sering-sering hate speech ya? Oke. Karena ada digital di situ kan. Jadi walaupun kita sudah hapus, tapi itu mestinya dalam artian jangka waktu lama gitu ya. Kalau misalkan sekarang kita komen, sekarang kita hapus itu masih bisa. Tapi kalau sudah bertahun-tahun itu gimana caranya gitu ya. Paling kan sudah di screenshot gitu kan ya, sudah disimpan di sini, berarti kita udah kecil kemungkinan untuk menghilangkan itu gitu ya. Ya kemungkinan ini susah sekali ya Kak ya. Kecil kemungkinan. Baik, Kak Wayan terima kasih untuk pemaparannya sore hari ini. Betul, nanti kita akan ada sesi diskusi, kita akan ketemu kembali di sesi tanya jawab. Saya akan berpindah dulu ke narasumber selanjutnya. Terima kasih Kak Wayan. Baiklah teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah masih bergabung sore hari ini, semoga semangatnya masih dijaga terus karena masih ada 2 narasumber lagi. Dan sebelum kita berpindah ke narasumber yang kedua, saya ingin mengingatkan bagi teman-teman semua yang belum memberikan pertanyaan, silakan nanti memberikan pertanyaan lewat kolom chat yang ada pada Zoom. Baiklah, langsung saja kita ke narasumber kedua kita. Saya sapa kembali. Selamat sore Kak Alma. Halo. Halo, selamat sore Kak Alma. Halo, selamat sore Kak Melia. Kak Alma, sebelum dimulai sharing-sharing sama teman-teman, boleh di-spill dulu nggak hari ini Kak Alma akan ngomongin tentang apa nih Kak? Baik, saya hari ini akan membicarakan apa sih yang baiknya kita lakukan ataupun yang sebaiknya kita nggak lakukan nih. Oke, berarti kita pakai gitu ya Kak Alma ya, media digital. Iya, betul sekali. Siap, silakan Kak Alma untuk waktunya 20 menit, nanti izin di 5 menit terakhir, Mei mengingatkan waktu untuk segera selesai. Silakan Kak Alma. Baik, terima kasih Mbak Melia. Halo teman-teman dari Kalimantan. Baik, perkenalkan, ya inilah profil saya. Silakan. Ya, biodata saya Alma Sari Aksenta. Nah, tadi saya itu yang dari dosen Politeknik Negeri Samarinda ya. Mungkin di sini ada yang dari Samarinda. Oke. Selain aktif di dosen, saya juga punya usaha yang namanya Melek Riset Indonesia ya. Terus hobi saya suka jalan-jalan ya, suka musik, suka nyanyi ya. Teman-teman kalau mau tahu saya ya, saya suka juga memotivasi, tapi saya di sini hanya via Twitter sama TikTok ya. Itu di @aksentaalma. Oke, baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke pembahasan kita pada kali ini ya. Yang pertama di sini nah, karena di sini kan saya ngebahas nih apa saja sih yang harusnya kita lakukan dan tidak kita lakukan. Nah, kita lihat dulu nih perkembangan kasus di era digital pada saat ini ya, yang lagi boomingnya ya. Nah, di sini saya ngambil hanya beberapa saja teman-teman ya. Nah, yang pertama waktu itu lagi viral
saat itu wafatnya anak putra gubernur Jawa Barat nih ya, namanya Emeril Han ya, yang telah hilang di Sungai Swiss. Ya, jadi ketika ada berita seperti itu, sayangnya nih netizen Indonesia ada yang mungkin mengulas di Google Map ya tentang si Sungai Are ini, mungkin ada yang komentar buruk ya, atau yang mistis-mistis, yang aneh-aneh gitu. Akhirnya sedikit ini ya, merusak nama ya, merusak nama dari objek wisata si Sungai Are ini ya. Lalu ada juga di sini video viral nih. Sekarang kan banyak nih kayak di TikTok ada nenek-nenek ataupun ibu-ibu gitu ya. Nah, kalau di sini saya ngambil kasusnya ibu-ibu dia salah beli gitu ya, salah beli pakaian ya. Di sini salah ukuran pakaian ya. Di sini dia membeli pakaian dalam. Nah, tapi dia pakai secara online gitu loh. Jadi dia ngomel-ngomel gitu ya karena ini salah ukuran gitu kan. Terus lucunya lagi dia memperlihatkan barangnya gitu ya. Oke, lalu selanjutnya beredar lagi di salah satu mall di Indonesia itu ini jatuhnya hoax ya teman-teman ya. Karena dia bilang di sini banyak orang ya sampai ribuan mengantri di Mall Indonesia karena hanya ada satu barang viral nih ya, satu barang viral yaitu jam tangan pintar dari Jepang ya. Jadi banyak yang ngantri hingga pingsan. Wah, bener nggak sih ini gitu ya? Ternyata itu hanya berita hoax ya. Nah, dari beberapa kasus yang ada yang viral pada saat ini, kita bisa melihat beberapa efek ya, dampak yang disebabkan ketika kita menggunakan media digital ini. Oke, kita bisa lihat di situ ada macam-macam ya, bisa tadi mengulas komentar negatif ya, akhirnya di situ menyebabkan penyebaran konten negatif. Lalu yang tadi beritanya nggak benar sampai ribuan orang pingsan tuh ya, berita hoax ya, menyebarkan berita hoax. Terus ya ini banyak lagi ya, ada cybercrime ya, cybercrime kejahatan di dunia maya, cyberbullying ya, ujaran kebencian, penipuan online hingga pornografi ya. Nah, di sini penyebab mungkin negatif dari ketika kita salah menggunakan media digital ini. Nah, lalu bagaimana sih sebaiknya kita menggunakan media digital ini? Oke, baik teman-teman, di dalam literasi digital ini kita mempelajari salah satu pilar yaitu etika digital ya. Kenapa kita perlu mempelajari ini ya tadi supaya tidak tadi ya menyebabkan hal-hal yang demikian tadi ya. Oke, di sini pemahaman dari etika digital itu ialah bagaimana kemampuan seorang individu dia bisa menyadari dan mencontohkan, menyesuaikan, merasionalkan, mempertimbangkan hingga mengembangkan tata kelola etika digital ya, atau di sini dibilang netiquette dalam kehidupan kesehari-hariannya. Lalu ada juga tentang etika digital ini ialah panduan bagaimana kita berperilaku baik ya dalam di ruang digital ya. Bagaimana individu itu bisa menjadi bagian masyarakat digital ya, bagian yang baik ya gitu. Bagaimana kita berperilaku yang sopan di dalam ruang digital. Baik teman-teman, banyak sekali ya pengertian tentang etika digital ya. Oke, nah lalu setelah kita memahami ini, apa sih sebenarnya tujuannya kita mempelajari sebuah etika digital ini ya? Nah, yang pertama tadi kita harus memahami ya etika digital itu seperti apa. Ya, di situ ada meliputi kesadaran, integritas, tanggung jawab gitu ya dalam menggunakan media digital ini. Lalu setelah kita memahami ini sebaiknya seperti apa? Ya, kita harus di sini memiliki sebuah kesadaran. Ya, kesadaran bahwa kita ini sebenarnya benar nggak sih gitu yang kita lakukan di dalam di ruang digital ya? Apakah tadi menyalahi ya atau yang kita sudah benar ya. Terus setelah kita sudah menyadari hal itu, kita bisa melakukan tindakan-tindakan
apa yang baiknya ya, apa yang baiknya dalam menggunakan media digital ya, dalam berinteraksi di dalam ruang digital. Oke, di sini baik, selanjutnya di sini ada beberapa juga yang sebaiknya kita do and done ya, kita lakukan dan tidak lakukan di dalam ruang digital. Yang pertama di sini kita bisa nih tadi ya, kalau karena ada hoax ya, banyak berita bohong ya, sebaiknya kita tidak menyebarkan ya, down-nya kita tidak bisa menyebarkan. Lalu apa sih yang seharusnya kita sebaiknya kita lakukan ya? Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengingat bahwa seseorang itu juga mempunyai martabat ya. Ada keberadaan orang ini tuh baik gitu loh, gitu. Jadi kita tidak menyebabkan hal-hal yang negatif ya, tidak menyebarkan berita-berita yang aneh-aneh gitu ya. Oke, lalu di sini ya tadi tidak melakukan pencemaran nama baik termasuk juga. Nah, kita bisa tadi sudah diungkit ya jejak digital. Nah, dengan jejak digital ini kita bisa membuktikan dengan jejak digital kita punya citra diri yang positif ya, gitu. Kita punya reputasi apa, prestasi apa ya, gitu. Itu yang bisa kita share ya di dalam ruang digital. Lalu ya tadi ada penyebaran nama baik, penyebaran konten negatif ya, itu masuk juga ya. Terus jangan juga kita melakukan sebuah cyberbullying, di mana cyberbullying itu kan kita ngejek-ngejek ya, ngolok-ngolok seseorang di dalam ruang digital ya, di medsos gitu ya. Nah, sebaiknya ya udah yang kita lakukan yaitu tadi kita menjaga privasi orang gitu ya, menjaga nama baik ya. Lalu juga tidak ikut-ikutan lah gitu untuk seru-seruan, untuk ejek-ejekan gitu di dalam ruang maya ya, meskipun terlihat ramai ya, tapi sebenarnya sangat menyalahi aturan teman-teman. Oke, lalu selanjutnya di sini do-nya kita di sini sebaiknya mengakses ya hal yang baik-baik lah ya, ya keilmuan saja gitu yang bermanfaat ya, video edukasi gitu ya, dan bersifatnya tidak dilarang ya, ketimbang kita ini ada akses ya pornografi gitu kan, itu tidak baik lah. Oke, selanjutnya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pengguna lainnya ya. Lalu di sini ya tadi ya, banyaknya adanya modus penipuan online ini kan ya tadi karena ada beberapa oknum yang dia melakukan hal-hal yang kurang berkenan ya, yang benar-benar merugikan ya. Oke. Selanjutnya cybercrime. Nah, cybercrime ini tadi ya ancaman keamanan cyber, macam-macam ya cybercrime, kejahatan di dalam dunia maya ya, entah pencurian identitas ya, pembobolan kartu kredit, macam-macam ya, hacking gitu ya. Nah, sebaiknya apa sih yang kita lakukan? Nah, sebaiknya ya kita menjaga keamanan data pribadi kita ya. Terus ya setidaknya sadar bahwa kita itu menghormati privasi orang ya, gitu. Yang banyak kan nih penipu-penipu itu kan dia macam-macam ya perilakunya gitu kan. Ya kasihan si korbannya. Akhirnya dia entah kehilangan waktu, kehilangan uang gitu, kehilangan banyak sekali gitu ya, hingga memakan data-datanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita menjaga hal-hal yang demikian. Oke, selain itu mungkin secara umum yang saya ungkapkan, ya ini kalau untuk yang untuk biasanya ya, nah ini biasanya kalau di dalam ruang digital paling kita melakukan sebuah percakapan ya, percakapan itu kan bisa kalau sekarang kita by WhatsApp, video call gitu kan, ataupun menggunakan medsos ya, email pun juga masuk di sini ya. Jadi apa sih yang sebaiknya kita lakukan saat melakukan sebuah percakapan di dalam ruang digital?
Oke, yang pertama di sini kita bisa menghargai privasi orang, ya nggak komen-komen juga sembarangan gitu ya, nggak langsung main screenshot gitu ya, screenshot dia punya foto di kita share, nah itu kan kita harus menghargai mereka gitu ya. Lalu ketika misalnya kita mau chat ya, chat sebaiknya kita menggunakan bahasa yang sopan ya, ejaan-ejaan yang benar gitu. Lalu misalnya di sini tidak menggunakan huruf kapital semua ya, karena kalau kita menggunakan yang caps lock itu kan kayaknya tuh kita mengungkapkan sebuah teriakan gitu, kemarahan gitu kan. Ya itulah itu. Jadi ada berbagai macam persepsi ketika kita melakukan chat gitu ya, gitu, karena tidak tatap muka ya. Lalu ketika kita melakukan chat misalnya di situ kita bisa memilih stiker dan emoji yang sesuai ya gitu. Dan jangan pernah membawa apapun yang bersifatnya tadi ya, membawa unsur sara di sini kan, karena ini sangat sensitif ya ketika kita berada di ruang maya. Oke. Itu tadi mungkin dari segi percakapan teman-teman. Oke, lalu selanjutnya kalau untuk saat ini yang banyak banyak masalah ya, banyak problem itu di ketika kita saat menggunakan media untuk bertransaksi ya, seperti media pembayaran ya, marketplace ya. Nah ini gimana sebaiknya kita menggunakan media digital ini ya, media untuk jual beli. Nah, yang pertama di sini misalnya kita sebagai penjual, nah sebaiknya kita itu benar-benar memberikan informasi yang detail gitu ya. Ada memang penjual mungkin males ya, dia mencantumkan informasinya, pengennya dia mungkin langsung dihubungin WhatsApp ya begitu. Tapi sebaiknya kalau kita sebagai penjual harus detail ya. Kalaupun kita pembeli pun juga harus benar-benar meyakinkan bahwa ini platform punya penjual yang benar gitu ya. Mungkin kita bisa lihat dari ulasan-ulasannya gitu kan, terus alamatnya ya, biasanya ada mencantumkan seperti itu. Lalu sebaiknya kita ya tadi sangat wajib untuk membaca peraturan ketika sebelum membeli ya. Pastinya di dalam bisnis itu ada peraturan-peraturan nih ya, misalnya barang kalau sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Nah, itu ya. Nah, ini kadang pembeli itu sangat suka lupa nih hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita cermati ya, apalagi untuk jual beli online. Ya. Lalu down-nya di sini kita bisa sebagai penjual itu lebih baik gitu, disarankan secara sopannya ya, tidak terlalu memaksa ya untuk pembeli yang udah beli gitu untuk memberi umpan balik atau ulasan ya. Itu kalau memang dia tidak memberikan ya udahlah gitu ya. Lalu yang kedua di sini tidak mengambil gambar produk atau testimoni. Nah, ini sering banget nih para penjual ya, gitu, ambil comot aja gitu kan gambar produk dari penjual lain ya. Ya lebih baik ya kita bersaing secara sehat lah ya. Nah, kalaupun kita mau ini pakai izin lah ya, pakai izin. Lalu tidak melakukan promosi, diskon, tipu-tipu. Nah, ini sering banget ya teman-teman ya. Mungkin dilihat di katalognya, oh ini diskon gitu kan, ternyata ketika check out diskonnya nggak ada gitu. Ya, terus ya macam-macam lah, banyak lah gitu kan promosinya di medsos seperti ini, tetapi ketika nyampe di tokonya, oh udah nggak lagi, udah expired nih berlakunya gitu. Padahal dia cuman supaya pembeli itu datang gitu ya. Jadi jangan begitulah ya untuk jadi penjual nih. Ya, oke, mungkin itu saja nih teman-teman. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Nah, ini untuk kesimpulannya,
Nah, etika digital ini memang sangat diperlukan ya ketika kita menggunakan ruang digital ya. Untuk apa sih? Untuk tadi mengantisipasi penyebab dari segala kerugian-kerugian yang ada. Ya, tadi yang sudah saya berikan ya, kerugiannya banyak sekali ya. Lalu mengetahui apa yang perlu dilakukan dan tidak dilakukan ini merupakan tadi contoh dari implementasi bagaimana kita beretika di dunia maya ya, di ruang digital. Lalu selanjutnya bagaimana mempunyai pengetahuan tentang digital ya. Kita sudah mengetahui tadi, kita sebaiknya itu dipraktekkan ya tadi ya, atau melakukan sebuah tindakan tadi ya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kalau untuk jelasnya di sini saya mengambil dari modul etis bermedia digital. Oke, saya kembalikan ke Mbak Melia, silakan. Baik, terima kasih Kak Alma untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Nih banyak banget catatan aku juga nih untuk do and don'ts-nya. Tapi beberapa aku udah mempraktekkan sih Kak Alma untuk do and don'ts selama berinternet atau bersosial media. Tapi boleh satu lagi nggak nih Kak Alma sebelum aku berpindah ke narasumber selanjutnya? Dikasih tips juga do and don'ts kalau misalnya kita mau menghubungi dosen nih Kak Alma, atau enggak menghubungi guru lah gitu. Soalnya kan suka ada benar-benar yang kayaknya main asal WA atau sama menghubungi. Jadi kok dari Kak Alma sendiri boleh dong tips do and don'ts saat menghubungi dosen ataupun guru. Oke, good sekali nih. Ini sarannya Kak. Ya, ini biasanya untuk yang mungkin untuk yang lebih tua ya, yang lebih tua gitu kan. Untuk yang lebih dihormati ya, untuk lebih dihormati biasanya untuk atau yang udah bekerja kepimpinannya seperti apa. Ya, memang kita tadi harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang pertama tetap salam ya. Kalaupun kita mahasiswa ataupun siswa tetap memberikan identitas ya, label kita gitu. Karena kan yang diajarkan kan siswanya banyak nih ya gitu. Kadang mahasiswa ini ngerasa oh dia aja nih yang dipikirin gitu kan. Padahal kan teman-temannya banyak nih. Kadang dosennya siapa-siapa ini gitu kan. Nah, itu jangan sampai lupa nih identitas kita itu dicantumkan. Salam. Dan ketika kita menghubungi ya chat gitu, ada baiknya di pada saat waktu-waktu yang produktif ya, dari pagi ataupun sore ya. Ada yang mungkin ada yang iseng sampai tengah malam gitu kan, wah jangan deh gitu kan, gitu. Ataupun hari libur ya. ya itu juga ya Mbak Kalma ya. Benar Camelia. Baik. Atau tadi pasti menggunakan Halo Kak Alma. Baik, sepertinya Kak Alma terputus sambungannya dan akan segera kembali bergabung bersama kita. Baiklah, untuk saat ini langsung saja. Oke, sudah bergabung sepertinya. Saya sapa kembali. Halo Kak Alma. Oke, baik Kak Alma, mungkin saya izin ya Kak Alma ya, tadi sudah ada beberapa tipsnya yang telah disampaikan. Saya mungkin langsung berpindah terlebih dahulu ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Kak Hafid. Saya sapa kembali. Selamat sore Kak Hafid. Sore Mbak. Baik Kak Hafid, sebelum dimulai diskusinya atau pemaparan materinya, boleh di-spill sedikit Kak, hari ini akan sharing tentang apa? Hari ini akan sharing tentang judulnya sebenarnya panjang, tapi kalau dipendekin adalah gimana lo biar jago mengelola teknologi digital di era sekarang, gitu sih. Oke, baik, silakan Kak Hafid, waktunya 20 menit, izin nanti 5 menit terakhir mengingatkan waktu untuk segera selesai. Silakan Kak Hafid. Oke, siap. Terima kasih Mbak Melia. Oke. Sebelumnya punten gue mohon izin, di sini gue akan sedikit menggunakan bahasa yang agak informal, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada teman-teman dan semua yang ada di sini, tapi biar kita lebih santai gitu ya. Dan gue akan coba bikin ada satu hal yang gue bikin teman-teman bisa interaktif dan mengikuti materi ini juga. Jadi nggak cuma gue aja yang ngoceh di sini, begitu. Jadi bisa dimulai, mungkin slide-nya bisa ditayangkan. Oke. Generasi muda yang terampil, kompeten, dan melek teknologi digital. Panjang kan, tapi intinya adalah gimana biar lo jago dan jadi produktif di zaman digital ini. Oke, next. Oke, sebelum mulai, gue kenalan dulu. Gue Hafid.
Hafid Idris, bisa dipanggil Hafid gitu ya. Gue adalah motion expert, filmmaker, content creator. Dulunya gue dosen film, ngajar post production dan film 101. Awal karir gue dulu gue menjadi asisten sutradara buat beberapa film layar lebar di Indonesia. Gue juga asisten event programmer di awal karir gue banget. Dan gue udah 7 tahun ngajar film, 12 tahun di industri audiovisual, fokus di film dan iklan. Sama gue dulu lulusan desain dari ITB gitu. Next. Oke. Nah, ini sosial media gue ada Instagram After Class Corner, YouTube-nya juga sama After Class Corner, sama ada satu lagi Hafid Idris, itu tempat gue naro karya-karya dan hasil kerjaan-kerjaan gue. Klien-klien yang udah gue kerjain, Disney Plus, Hotstar, Samsung, Fresti, dan yang lain. Lo bisa cek showreel-nya di link situ gitu ya. Gue nggak akan nampilin sekarang, tapi kalau misalnya nanti ada waktu, kalian bisa lihat sendiri karena nanti juga slide ini akan dibagikan ke teman-teman gitu supaya menghemat waktu. Oke, next. Nah, ini Instagram gue, di situ gue berbagi tips soal editing fundamental dan sedikit-sedikit teknis. Fokusnya di After Effects sama Premiere. Silahkan kalau ada yang mau ngobrol sama gue, silahkan DM, silahkan follow. Gue pasti akan balas walaupun nggak langsung fast response gitu ya. Jadi setiap kali gue sempat pasti akan gue balas. Jadi tungguin aja dan bersabar, pasti bakal gue balas gitu. Next. Nah, kurang lebih ada 4 hal yang akan gue bahas di sore hari ini. Yang pertama, apa itu melek digital, kenapa harus terampil, dampak minim literasi digital, dampak kalau lo minim literasi digital, sama etika gitu. Next, kita masuk ke yang pertama, melek digital. Oke, boleh di next lagi. Nah, kalau berdasarkan sumber yang gue cari, melek digital itu adalah kecakapan dan kemampuan seseorang mengoperasikan internet. Di sini gue highlight di mengoperasikan. Kenapa gue highlight di situ? Karena next, mengoperasikan nggak cuma pakai tools gitu ya, dan nggak cuma jadi konsumen, nggak cuma lo mengkonsumsi konten-konten yang ada di produksi, yang ada di internet sehingga lo jadi konsumtif, tapi diharapkan lo bisa menjadi seseorang atau individu yang bisa produksi gitu, memproduksi sesuatu, membuat sesuatu, mengkaryakan sesuatu dari internet, dari dunia digital ini. Nah, sekarang gimana sih tips-tipsnya biar kita bisa produksi dan menjadi individu atau pekarya yang produktif? Boleh di next. Ini, atur asupan otak. Kalau ada pepatah yang bilang we are what we eat gitu ya. Begitu biasanya kita cuma ngomongin ke badan doang, yang apa yang kita makan, tapi apa kepala kita, apa yang kita hasilkan itu kurang lebih dan pasti berasal dari apa yang kita lihat gitu. Jadi kalau ada orang yang gue nggak punya ide, gue nggak tahu harus bikin apa, biasanya karena memang asupan otaknya kurang. Nah, caranya gimana? Ya berarti kita harus riset atau nyari sumber lebih banyak. Boleh di next. Sumbernya dari mana? Gitu. Sadar atau enggak, sekarang kita hidup di perpustakaan terbesar di dunia. Gitu. Kita mau nyari apa aja di internet itu ada. Mulai dari yang penting sampai yang nggak penting. Mulai dari edukasi, informasi, sampai entertainment, semuanya ada di internet. Nah, cuman gimana nih kita bisa memanfaatkan perpustakaan sebesar ini, gitu, yang sangat mudah diakses untuk bikin kita jadi produktif. Boleh di next. Lakuin 2 hal ini. Perkaya referensi, sama perbanyak inspirasi. Caranya gimana? Dengan mengatur algoritma. Gitu. Sadar atau enggak? Boleh di next. Mau di search engine, browser, atau sosial media yang kita punya, itu tiap orang beda-beda. Tergantung dari apa yang sering kita cari, tergantung dari apa yang sering kita lihat. Jadi sebenarnya kita bisa ngeset apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita konsumsi, sehingga nanti yang kita konsumsi setiap harinya dari internet itu semuanya sumber inspirasi dan referensi. Jadi kita lebih produktif sebagai pekarya atau sebagai individu. Nah, ini sekarang kita bakal latihan bareng-bareng nih. Jadi teman-teman di rumah gitu ya bisa mulai ikutan, bisa siapin handphonenya atau siapin laptopnya kalau di depan laptop. Boleh di next. Nah, kita akan latihan bersenang-senang gitu ya. Coba teman-teman mungkin
apa namanya, Mbak Melia juga bisa ikutan kalau mau gitu ya. Apa namanya, narasumber yang lain, Mas Wayan atau Mbak Alma juga bisa ikutan. Coba deh buka sosial media, boleh apa aja, Instagram, YouTube, TikTok, atau apapun, atau bahkan search engine kalian juga buka deh. Terus coba deh cek 10 feed pertama yang ada di sosial media itu. Coba gue kasih waktu 1 menit gitu ya, sambil buka Instagramnya, cek deh 10 pertama isinya apaan sih gitu. Nah kalau udah bisa tuh mulai di list pelan-pelan, kira-kira listnya apa aja, hiburan kah, inspirasi kah, musik, lagu, apa segala macam, silahkan di list. Nah kalau udah, dari list itu kira-kira berapa banyak feed yang menginspirasi lo untuk bikin karya lebih atau mendukung karir lo buat yang udah kerja gitu ya. Kalau misalnya lo penulis, kira-kira feed gue di Instagram udah mendukung gue untuk menjadi penulis yang lebih baik nggak ya? Gitu. Kalau lo desainer, feed lo kebanyakan desainer atau kebanyakan orang joget-joget nih. Nah, kalau misalnya sudah 70 atau 80% feed yang ada di sosial media kita itu mendukung kita untuk menjadi lebih produktif dan kreatif, maka kita sudah ada di jalan yang benar. Tinggal diterusin. Tapi kalau enggak, solusinya kita bisa next. Silakan mulai follow akun-akun yang menginspirasi lo. Apapun itu bentuknya. Gitu. Kalau lo misalnya filmmaker, nggak perlu harus semua filmmaker lo yang lo follow. Bisa arsitektural, bisa desain, bisa musik. Semua hal yang mendukung gitu. Jadi bukan hanya bukan bercanda-bercandaan doang. Gak apa-apa bercandaan, tapi ada tapinya. Nanti akan gue jelasin di akhir. Nah, gitu. Jadi pastiin follow akun-akun yang menginspirasi. Caranya gampang. Kalau lo ngecek satu akun orang, biasanya kan ada rekomendasinya yang mirip akun itu. Jadi sebenarnya kita nyari satu orang yang menginspirasi kita itu tuh cukup. Karena nanti akan ada rekomendasi orang-orang yang mirip dengan postingan-postingan yang mirip dengan sumber-sumber yang mirip juga gitu. Nah, kalau misalnya udah terlalu ngaco gitu ya, mulai nih unfollow semua akun-akun yang nggak naikin karir lo. Kalau misalnya kita masih ngefollow teman, ngefollow keluarga, siapapun itu, yang postingannya memang tidak mendukung kita untuk jadi lebih produktif, unfollow aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ngerasa nggak enak, gitu ya, ya udah pertahankan akun itu, tapi silakan bikin satu akun lagi yang fungsinya itu untuk jadi inspirasi. Gitu. Gue pribadi gue punya 3 akun Instagram. Satu buat personal, satu buat main-main yang isinya cuman olahraga, balapan, hal yang senang-senang. Karena well, let's face it, kita ke sosial media nggak mau belajar juga gitu, nggak terus mau belajar, tapi ada juga kita mau hiburan. Nah, cuman perlu kita pisahin nih, mana akun kita yang buat main, mana yang buat belajar, mana yang buat karya gitu misalnya. Jadi silakan bikin akun-akun terpisah, baik itu di YouTube, Instagram, atau yang lain. Begitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka deskripsi Melek Digital itu akan sedikit berubah. Boleh di next. Gitu. Jadi, Melek Digital adalah menjadikan internet menjadikan kita pribadi yang produktif. Kalau gue pribadi, itu Melek Digital. Jadi nggak cuman tahu, tapi kita bener-bener bisa meleverage, bisa memanfaatkan apa yang ada di internet untuk membuat kita jadi orang yang lebih produktif. Gitu. Boleh di next. Nah, kenapa nih harus Melek Digital? Boleh langsung di next. Tadi kita udah jelasin. Boleh di next. Tadi kita udah jelasin biar nggak konsumtif. Biar nggak ketinggalan peluang, nanti akan gue breakdown peluangnya apa aja. Ketika kita udah bisa memanfaatkan peluang, berarti kita bisa survive di era digital ini. Boleh di next. Peluangnya ada apa aja? Gitu ya. Kalau kita seorang freelancer, itu kita bisa melebarkan networking sehingga banyak pekerjaan yang bisa masuk. Content creator jelas peluangnya gede banget karena emang mainnya di situ. Kalau misalnya lo microstock gitu ya, stock contributor, lo bisa menjual banyak hal dari hobi lo. Lo bisa ngajar juga, ngerekam materi yang bisa dijual selamanya, nggak akan putus. Atau lo ngebangun bisnis sekalian dari peluang-peluangnya dari internet gitu. Memanfaatkan yang tadi. Nah, boleh di next lagi.
Nah, karena di era digital ini, gitu ya, kalau dulu ada gap hobi dan profesi, sekarang lo bisa menjalani hobi dan profesi itu secara bersamaan dan bisa menghasilkan uang, bisa menjadi ladang bisnis buat kita. Boleh di next. Ini contoh realnya. Ini beberapa temen gue, gitu ya, ada Bay Putih. Dia dulu kuliahnya geologi, tapi hobinya dari zaman kuliah itu doodling, ngegambar. Nah, sekarang justru malah jadi ilustrator sama penulis buku dan influencer untuk gerakan soal wanita dan ibu gitu. Sama juga ada Jonathan N. Jojon, dia arsitektur ITB, tapi sekarang jadi KOL, jadi influencer karena memang di zaman kuliah fokusnya dia udah main di Twitter. Ada lagi Fotolicious, si Lukman bukan fotografer tapi sekarang jadi fotografer untuk UMKM gara-gara sosial media juga. Ada juga Ocang Ranger yang tiap harinya konten yang ngomongin cuman seputar toko satu aja gitu. Nah, boleh di next. Nah, orang-orang yang biasanya menjalankan hobi menjadi profesi itu pasti bakal lebih happy. Kenapa? Boleh di next. Boleh di next. Karena orang-orang yang menjadikan hobinya sebagai profesi itu nggak pernah ngerasa kerja. Tiap harinya dia happy. Boleh di next lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh bisnis. Kalau tadi adalah personal, ini adalah bisnis yang memanfaatkan era digital untuk menjadikan peluang mereka menjadi lebih besar. Ruang guru gitu yang tadi belajar mengajar prosesnya online, offline, dengan adanya ruang guru mereka bisa online dan mendatangkan peluang gitu. Netflix juga dulunya cuman rental DVD, sekarang jadi OTT yang paling besar. Gojek juga gitu, mendigitalkan jasa ojek gitu. Nah, jadi boleh di next. Dengan kita melek digital, itu akan mendatangkan ide. Boleh di next. Dari ide akan menjadi habit atau kebiasaan. Dari habit itu akan menjadi kebutuhan. Jadi kalau kita melek digital, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebutuhan banyak orang yang mana itu akan menjadikan kita pribadi yang sangat-sangat produktif dan mendatangkan peluang yang lebih lebar lagi. Oke, nextnya, dampaknya. Dampaknya apa sih kalau kita minim literasi? Boleh di next, gitu ya. Kita akan ketinggalan peluang-peluang yang tadi udah gue jelasin, gitu ya. Gampang terima dan sebar hoax, gitu. Tadi juga udah dijelasin panjang banget sama Mas Wayan sama Mbak Alma, gitu ya, soal hoax, gitu kan. Sama akan mudah tergantikan sama teknologi. Orang-orang yang kreatif nggak akan takut sama AI, gitu. Karena orang yang tahu produktif, kreatif, akan membuat AI menjadi asistennya justru, bukan sebuah hambatan. Gitu. Boleh di next. Nah, ini teknologi jadi asisten. Kalau lo nggak gampang terima hoax, lo jadi pribadi yang kritis gitu ya, dan ada potensi bisnis gitu. Nah, yang terakhir nih, etika gitu kan. Boleh di next. Di mana sih kita etika berdigital gitu kan? Boleh langsung di next. Nah, ini juga udah dijelasin banyak gitu ya, positif, bahasa yang baik, nggak menyudutkan orang. Dan kita bisa agree to disagree, itu juga udah ada di community guideline tiap-tiap platform sosial media atau internet gitu. Nah, tapi yang paling penting yang mau gue garis bawain adalah soal kredit gitu. Gimana kita mengapresiasi. Boleh di next. Nah, kenapa Indonesia masih sulit bersaing nih? Ini pandangan pribadi gue. Boleh di next. Karena minimnya budaya apresiasi di Indonesia gitu. Boleh langsung di next. Apa sih apresiasi itu? Nggak sekedar ngasih pujian, karya lo keren, karya lo bagus, gitu. Lo menginspirasi banget, nggak cuma itu, tapi give credits where credit is due, gitu. Lo memberikan apresiasi ketika memang orang itu deserve, gitu. Contohnya gimana? Gitu. Contoh paling simpel ketika kita membuat konten atau membuat artikel atau apapun itu, menemukan sebuah info, gitu ya, boleh langsung di next. Nemu info, tapi nggak pernah mencantumkan sumbernya dari mana. Tapi karena gue yang menemukan, merasa, itu kan gue yang nemuin, langsung diklaim. Nah, ini sebisa mungkin mulai dikurangi, gitu. Caranya dengan ya, boleh di next, cari sumber sampai ke akar-akarnya. Sebenarnya ini sumbernya dari mana sih? Ini juga membuat lo lebih nggak rentan lagi terhadap hoax, gitu. Lo tahu beritanya dari mana, sumbernya dari mana, bener atau enggaknya itu bisa terbukti, gitu. Nah, ini tips-tips berikutnya lagi, boleh di next. Selalu sebutin sumber, gitu. Jangan nge-crop watermark karya orang yang udah dikasih watermark, supaya sebenarnya bukan buat pamer tapi buat tahu ini siapa yang bikin, dia siapa, punya kompetensi apa, sehingga yang diomongin bener atau enggak gitu. Karena sebenarnya kalau kita nge-crop watermark juga bikin kita jadi
nggak asik ya menikmati apa yang kita lihat di internet gitu, yang tadinya cuma di pinggir karena sering di crop watermarknya jadi bikin gede banget, sehingga kalau ada gambar-gambar yang bagus jadi jelek karena watermarknya ganggu gitu, karena orang takut untuk dicuri karya. Tapi kalau kita punya budaya yang saling mengapresiasi, saling tahu, saling menghargai, itu bisa dihilangkan. Yang terakhir ya jangan mengklaim karya orang kalau memang itu bukan karya lu gitu ya jangan diklaim gitu. Jadi intinya adalah, boleh di next, perlakukan orang lain sebagaimana lu mau diperlakukan, baik di dunia digital maupun di dunia nyata gitu. Karena sekarang orang banyak yang terbutakan sama sosial media, terlalu fokus di medianya, lupa bagian sosialnya, bahwa sebenarnya yang ada di belakang layar itu, yang ada dalam teks-teks yang ada di internet itu juga manusia loh gitu. Itu juga bisa lo jadiin teman kalau lo baik, tapi juga bisa jadi bahaya gitu. Jadi perlakukan orang lain sebagaimana lo mau diperlakukan gitu. Kalau lo mau diperlakukan baik, perlakukan orang lain dengan baik, baik di media digital maupun di dunia yang sebenarnya. Begitu deh, boleh di next. Sekian dan terima kasih. Gitu aja. Mungkin gue sorry kalau gue ngomongnya kecepatan, tapi mungkin bisa nanti kita bahas lagi di tanya jawab. Tapi masih ada ekstra waktu 3 menit. Yeay. Baik, terima kasih Kak Hafid untuk sharing-sharing sore hari ini. Sama-sama. Aman banget sih Kak, ini jelas banget penjelasan dari Kakak. Ini mau izin tanya juga nih Kak, sebelum aku masuk ke sesi tanya jawab. Kalau dari Kak Hafid sendiri, emang punya pengalaman nggak sih Kak, karya Kakak dipakai orang lain tanpa izin seperti itu? Kayaknya soalnya Kak Hafid kayak detail banget nih untuk ngejelasin mengapresiasi karya orang lain gitu Kak. Kakak ada pengalaman yang kurang mengenakan gitu? Ada. Dan itu nggak cuma terjadi 1-2 kali, itu banyak terjadi gitu. Tapi ya satu, kalau misalnya memang kita kenal sama orangnya, atau masih orang yang masih bisa dihubungi, hubungin aja, bisa DM, bisa WhatsApp. Kenapa nih kayak gini? Kadang bukan karena mereka bermaksud jahat, tapi karena mereka juga belum mengerti caranya untuk mengapresiasi karya orang. Gitu. Kita kalau juga misalnya kita recreate gimana Kak? Nggak sama persis gitu. Tapi inspirasi awalnya dari konten Kakak misalnya. Kalau kayak gitu gimana Kak? Ya, lo tinggal berbangga dong, berarti lo sudah menginspirasi orang, bener gak sih? Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Hafid sekali lagi untuk sharing-sharingnya sore hari ini. Kayaknya karena waktunya sudah semakin sore, saya izin langsung masuk dulu ke sesi Q&A. Nanti kita akan ada diskusi dan ada tanya jawab dari teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ya Kak Hafid. Siap, thank you Kak Hafid. Sama-sama. Baiklah, itu dia Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk materi kita pada sore hari ini. Tidak terasa ya, sudah 3 materi dari 3 narasumber kita simak sampai selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu karena sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya. Nih teman-teman harus standby karena nanti pertanyaan yang akan saya sebutkan itu akan berhak mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk sesi ke tanya jawab. Saya sapa kembali untuk narasumber pertama saya, Kak Wayan, selamat sore. Iya, halo selamat sore. Baik, Kak Wayan sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini izin ada pertanyaan untuk Kakak. Yang pertama dari Raina Louis. Pertanyaannya seperti ini Kak. Jika literasi digital memiliki peran penting, apakah berarti seharusnya sudah ditanamkan sejak sekolah? Apakah dunia pendidikan sekarang sudah disertai kurikulum mengenai literasi digital? Terima kasih, mohon penjelasannya. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Raina Louis. Oh, ini keren sekali pertanyaannya ya. Ini yang kita lakukan di Bali ya, Kak Raina ya, yang mulai kita galakkan di Bali gitu ya bersama pemerintah tentunya. Baru aja kemarin ya, baru kemarin di hari kalau nggak salah hari Kamis ya, hari Kamis kita mengadakan ada event penuh digital gitu ya. Jadi di situ kita mengundang mengundang seluruh kepala sekolah yang ada di Provinsi Bali dan juga ada guru-guru di Provinsi Bali dan beserta guru penggerak di situ. Nah, ini sebenarnya jika misalkan kita bertanya tentang apakah harus sejak dini ya, saya misalkan sejak dini, kalau misalkan ya, kalau sejak dininya itu kita batasi umurannya gitu ya. Kita kan ngomongnya ini adalah literasi digital gitu ya. Kalau misalkan sejak dini itu berarti kita nggak bisa mulai TK gitu ya. Jadi nggak bisa mulai TK, jadi itu kan ada batasan umurnya ya.
kalau nggak salah 13 itu untuk menggunakan gadget gitu ya. Nanti apa sih pengaruhnya Bli kalau misalkan di TK itu ada gadget ya, banyak sekali pengaruhnya ya, terutama ke mental gitu ya. Nah, di sini kita bisa mulai di di SD gitu ya. SD kan biasanya literasi dulu ya, literasi bukan literasi digital tapi literasi untuk minatnya membaca, sering di perpustakaan dan sebagainya gitu, literasi terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan usianya sudah memenuhi syarat gitu ya untuk menggunakan gadget atau berselancar di sosial media ataupun di digital gitu ya. Tentunya itu juga penting banget gitu ya. Nah, ini kita juga galangkan di Bali gitu ya, yang kemarin pada saat ketemu dengan kepala sekolah gitu ya. Tentunya kita akan masuk di program-program yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan kurikulum kami masih merancang itu, kami masih diskusi dengan pihak sekolahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah sudah masuk sekolah, sudah kita ada yang namanya kalau misalkan SD, SMP dan SMA kan ada namanya MPLS kalau salah ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita masuk di situ untuk pengenalan literasi digital 4 pilar ini gitu ya. Jadi setiap tahun kita akan pasti ke sekolah tersebut untuk mengadakan literasi digital, di mana nanti dikemas dengan MPLS tersebut gitu ya. Nah, jika misalkan kurikulum ini masih kita diskusikan lebih lanjut dengan pihak sekolah. Nah, seperti itu ya, Kak Raina. Baik, terima kasih Kak Wayar untuk jawabannya. Saya izin langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Dari Firman Ahmad, pertanyaannya seperti ini. Bli, bagaimana ya menanamkan critical thinking bagi diri sendiri menghadapi dunia digital? Biasanya harus kita awali dengan baca buku atau ada hal yang lain? Oke, ini simpel ya. Ini menurut saya simpel. Dulu sebenarnya saya juga nggak tahu gimana caranya gitu ya. Tetapi saya itu pernah mengikuti seminar, saya lupa seminarnya apa gitu ya. Saya pernah mengikuti seminar. Di situ kita diajarkan untuk tingkatkan rasa penasaran. Nah, itu yang pertama, tingkatkan rasa penasaran. Nah, sehingga nanti ketika penasaran pasti bertanya gitu ya. Nah, pertanyaan ini nanti pasti akan melebar. Nah, pertanyaan ini nanti bisa 5W1H nanti lengkap sekali gitu ya. Jadi itu yang kita harus bangun habitnya di diri kita sendiri gitu ya. Biasakan diri untuk atau misalkan paksalah diri untuk selalu penasaran dengan apa yang kita terima gitu ya. Ketika misalkan sudah penasaran, kita cari tahu, di situ akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, dan itu akan terbentuk sendirinya gitu ya. Jadi ketika ada informasi, kita akan secara tidak sengaja validasi dan terus validasi dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang berikutnya selain juga penasaran gitu ya, kita juga bisa dengan cara mendengarkan gitu ya, mendengarkan secara aktif gitu ya, siapa yang kita ajak ngobrol gitu ya. Misalkan kan biasa pada umumnya kalau misalkan ada diskusi, kadang-kadang dicela mulu gitu ya, dicela mulu gitu ya. Nah, itu dihindari gitu ya, kebiasaan kita seperti itu dihindari. Jikalau misalkan ada orang yang menyampaikan sebuah opini, pendapat, ataupun menyampaikan sebuah gagasan dan sebagainya, kita coba dengarkan dulu gitu ya. Dengarkan mereka sampai habis, dengarkan yang bicara sampai habis gitu ya. Ketika sudah dengarkan, kita sambil menyimak gitu ya, di situ kita akan cari poin-poinnya gitu ya. Cari poin-poin apa sih yang dia maksud, apa yang sih dia ini kan gitu. Kalau misalkan kita belum paham, kita masih mereka-reka dan belum yakin gitu ya, ya kita kembali lagi ke poin tadi gitu ya, kita tanyakan 5W1H-nya. Yang terakhir itu adalah yang terakhir nih. Oke, terakhir. Apa tuh, Kak? Ya, yang terakhir itu kita harus mempertimbangkan segala kemungkinan gitu ya. Jadi ketika misalkan kita mendapatkan sesuatu gitu ya, kita jangan langsung melakukan itu gitu, tapi kita cari seperti yang disampaikan tadi ya, narasumber kita yang terakhir, aduh saya lupa namanya. Hafid, Kak. Hafid ya. Jadi harus cari tahu sumbernya ini di mana. Ini asli nggak sumbernya, cari lagi. Asli nggak, cari lagi. Sehingga kita ketemu dengan informasi utuhnya, aslinya gitu ya. Biasanya informasi yang kita dapat di narasumber yang sudah di-repost ataupun kita sudah dirangkum gitu ya, itu bisa dicari poin-poinnya doang gitu ya. Kita nggak tahu penjabaran seluknya apa gitu ya. Sehingga kita harus cari tahu tuh titiknya di mana sehingga ketemu sumber utamanya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, Kak Firman. Iya.
Baik, satu pertanyaan lagi Ya. terakhir nih Kak Wayan. Ya. Dari Naufal Abdurrafi, pertanyaannya seperti ini Kak. Menurut Bli, bagaimana dunia informasi digital di masa depan? Dan apa memang semakin terhapus batas-batas di dunia digital membuat konten negatif semakin marak? Sebentar, ini seperti apa ya maksudnya? Kalau misalkan Kak Noval ya, ini kalau misalkan kita berbicara tentang apakah ke depan akan semakin canggih, ya tentu gitu ya, tentu semakin canggih untuk teknologinya gitu ya. Sekarang tergantung kitanya gitu, kita mau belajar atau enggak, kita mau meningkatkan rasa keingintahuan kita atau enggak gitu ya, itu poinnya gitu ya. Terus juga misalkan ini yang terusannya ya, apa memang semakin terhapusnya pada batas di dunia digital membuat konten negatif semakin marak. Nah, ini sebenarnya kembali ke personal gitu ya, kembali ke orangnya. Biasanya orang tersebut memanfaatkan celah-celah gitu ya, memanfaatkan celah-celah. Terus juga ketika kebebasan berinternet itu tanpa adanya aturan-aturan, mereka akan membuat sesuatu yang ya tentunya yang negatif-negatif untuk untuk mencari views lah, like dan sebagainya gitu ya. Itu yang dimanfaatkan gitu ya. Jikalau misalkan diperketat ya salah juga nanti pemerintahnya ya. Kenapa kok diperketat di Indonesia gitu ya untuk menggunakan teknologi digitalnya gitu ya. Nah, sekarang tergantung kitanya sendiri gitu ya. Ketika misalkan aturannya tidak mau ditambah, kita manfaatkan teknologi sebaik mungkin, secerdas mungkin, sebijak mungkin gitu ya. Jikalau misalkan kita menggunakannya secara asal-asalan, kita menggunakannya untuk hal-hal yang negatif, tentu nanti ada aturan-aturan tambahan gitu ya. Tentunya nanti ada aturan yang memperketat sehingga kita menjadi berpikir bahwa kok dibatasi ya kebebasan ekspresi. Nah, muncul nanti seperti itu gitu ya. Jadi tergantung kita sebagai usernya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan atas jawabannya. Semoga terbantu terjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Saya izin Kak Wayan untuk berpindah ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk narasumber kedua, yaitu pertanyaan untuk Kak Alma. Saya sapa kembali. Selamat sore Kak Alma. Halo, selamat sore. Baik, Kak Alma izin ini ada pertanyaan, langsung saya bacakan ya. Yang pertama dari Abdurrahman Zailani. Pertanyaannya seperti ini Kak. Sering banget kalau ada video viral netizen langsung memberikan komen yang tidak pantas. Suka risih Mbak lihatnya, tapi menurut Mbak sendiri bagaimana cara menanggapinya? Kalau dilaporkan atas UU ITE bisa jadi ada ratusan orang yang kena. Terima kasih Mbak, mohon penjelasannya. Bagus banget itu pertanyaannya ya. Ya, memang bete sih ya kalau banyak yang ngebully begitu ya. Kalau memang kita orangnya misalnya rada woles ya, nggak masalah dengan hal itu, mungkin kita bisa mengabaikan ya. Tapi kalau memang dia sudah sangat mengganggu, biasanya di medsos itu pun punya fitur untuk melaporkan ya user tersebut ya. Macam-macam kan, apakah dia itu spam atau mengganggu dengan apa ya. Nah, itu kita bisa, di situ ada fitur blokir ya. Bisa aja memakai fitur blokir ya. Mungkin itu lebih aman. Begitu Mbak Melia. Baik, jadi jangan malas untuk ini ya Mbak ya, memberi laporan juga dan memberikan edukasi, bisa nggak sih menurut Mbak Alma? Betul. Edukasi maksudnya gitu ya Mbak ya, memberikan saran dan masukan gitu loh. Jadi kalau ada hate speech sih langsung kita mungkin bales gitu dengan mengingatkan gitu. Menurut Kalma sendiri cara kayak gitu masih ampuh nggak ya? Bisa sih, cuman tadi karena dia terlalu banyak, dia mungkin punya followers banyak gitu. Kalau dia seorang yang viral kan bagi saya mungkin itu hanya membuang waktu Kak. Oke, baik. Jadi mungkin langsung bisa dilaporkan saja ya Kak Alma ya. Iya, mending laporkan saja, ataupun ya kalau memang kita tidak masalah ya, atau bisa dihapus ya, bisa dihapus ataupun diabaikan saja. Baik, terima kasih Kak Alma. Semoga terbantu terjawab pertanyaan dari Abdurrahman Zelani. Ini izin Kak Alma ada pertanyaan kedua dari Bagas Bayu. Pertanyaannya seperti ini. Hal apa ya Mbak yang memicu seseorang jadi berani untuk oversharing di media sosial? Padahal sudah banyak contoh kasus yang di media sosial akibat terlalu bebas berekspresi.
Iya nih, kalau kita pakai media sosial kan kayaknya kita tuh kepengennya ikut-ikutan aja ya, rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Eh, apa mereka upload video apa-apa gitu kan, terus di-share, terus akhirnya viral. Akhirnya dari medsos itu dia bisa menghasilkan uang gitu kan. Nah, padahal kita juga harus menyadari bahwa ketika pun viral kita juga punya banyak dampak ya, banyak hal-hal yang perlu banyak resiko-resiko di situ, dan bisa jadi orang tersebut yang terlalu oversharing ya memang belum memahami bagaimana sih cara kita sebaiknya menggunakan ruang digital itu. Begitu Kak. Ya setidaknya kita tuh perlu tahu gitu waktu dan konten-konten apa yang sebaiknya kita share. Baik, terima kasih Kak Alma atas jawabannya. Semoga terjawab pertanyaan dari Bagas Bayu. Nih ada satu pertanyaan terakhir untuk Kak Alma. Oke. Dari Christian Leonard. Pertanyaannya seperti ini Kak. Mbak, adakah tips untuk kita yang ingin detox dari media sosial? Iya. Oke, kalau untuk detox ya, ya kalau nggak sibuk-sibuk banget nih teman-teman bisa mungkin meninggalkan handphonenya terlebih dahulu dengan rentang waktu berapa jam ya, ataupun mematikan kan bisa juga ya, dengan mengalihkan mungkin ke aktivitas-aktivitas di ruang nyata yang lebih bermanfaat, membaca buku, berolahraga begitu, atau bersilaturahmi kemana gitu kan ya. Pokoknya masih banyak lah ya aktivitas-aktivitas di ruang nyata yang setidaknya kita nggak FOMO banget dengan medsos ya, dengan digital. Begitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Alma atas jawabannya. Semoga membantu ya. Dari yang bertanya pada sore hari ini, saya izin Kak Alma juga langsung berpindah ke pertanyaan selanjutnya yang ditujukan untuk narasumber ketiga, yaitu untuk Kak Hafid. Saya sapa kembali. Selamat sore Kak Hafid. Selamat sore. Oke, Kak Hafid, ini sudah masuk pertanyaan buat Kakak. Monggo. Yang pertama dari Stefanus Aldo. Pertanyaannya seperti ini Kak. Jika kita konsisten untuk membuat konten, sebaiknya membuat konten dengan tema yang sama terus-menerus atau justru mengikuti tren yang berubah-ubah? Buat yang sama terus-menerus. Kenapa tuh Kak? Karena satu, algoritmanya nggak bingung. Karena algoritma kan cuma bergerak berdasarkan data. Gitu. Yang kedua, biar penontonnya juga nggak bingung. Gitu. Karena ketika kita ngomongin konten, jangan jualan kayak pasar basah yang semuanya ada gitu, tapi jadi restoran atau jadi toko yang memang hanya menjual barang spesifik. Nanti ketika kita sudah cukup besar, akunnya udah grow, mau bercabang, mau berkembang, itu boleh. Gitu. Ibaratnya kayak gini. Kalau kita ngomong KFC, ingatnya apa? Jagonya ayam kan? Ayam, betul. Ya kan? Tapi KFC jualan burger nggak? Jualan. KFC jualan kopi nggak? Jualan. Gitu. Tapi kan kalau kita ingat KFC nggak? KFC adalah fast food nggak? Jualan KFC jagonya ayam. Orang ingatnya ayamnya dulu. Begitu juga dengan kita ngonten. Gitu. Stefanus apa nih? Stefanus jagonya apa? Jagonya bola. Jagonya donat. Jagonya coklat. Itu dulu. Kalau orang udah mengerti, udah paham, oh dia ngomongin soal bola terus nih. Nanti mau bercabang ke sport yang lain, sumonggo. Tapi kalau baru bertumbuh, masih awal-awal, fokus dulu di yang niche yang kecil atau di koridor yang kecil. Begitu Stefanus dan Aldo, atau Stefanus Aldo, mudah-mudahan. Stefanus Aldo Kak. Baik, semoga terjawab Stefanus Aldo. Izin Kak, ada pertanyaan kedua. Yang kedua dari Destri Meirantri. Pertanyaannya seperti ini Kak Hafid. Kak, istilah membangun personal branding, apakah betul memang membutuhkan modal yang besar? Jika ada yang bermodalkan kecil, contohnya apa saja ya Kak, supaya menjadi saran bagi kami yang baru memulai? Modalnya cuma kemauan sama semangat. Gua 1 tahun konten, modalnya syuting pakai handphone tahun 2017, belum ganti, yang harusnya sudah ganti beberapa tahun yang lalu. Mikrofon yang gue pakai harganya 200 ribuan, gitu ya. Pakai komputer, itu memang komputer yang gue pakai untuk ngantor. Jadi sebenarnya itu minjem minjem
inventaris kantor. Jadi lo harus punya semangat, lo harus punya motivasi gitu. Datangnya dari lo, bukan dari alat dan bukan dari duit. Jadi bisa dibilang modal gue ngonten nol gitu. Karena untuk beli mikrofon pun gue nyicil sehari gue tabung. Walaupun ada duitnya ya, karena gue kan udah kerja, ada duitnya untuk beli itu gue nggak mau beli gitu. Kenapa? Karena gue mau gambling. Gue modalnya bisa dibilang quote unquote nol nih, tapi bisa kok growth gitu. Karena kalau mengutip kata-katanya Charles Bernstein, komposernya Friday 13 ya filmnya. Friday 13 bukan sih? Bukan, sorry. Nightmare on Elm Street. Limitation breeds creativity. Keterbatasan justru malah melahirkan kreativitas. Jadi semakin lo terbatas, harusnya lo semakin kreativitas. Karena ketika kita semakin banyak privilege, semakin kita banyak alat, kita jadi males, nggak kreatif gitu. Dan buat orang-orang yang punya privilege, pura-pura miskin aja gitu. Gue nggak punya ini nih, gimana ya bikinnya ya gitu. Dan tips buat teman-teman yang mau mulai konten, gimana mulainya? Cari satu hal yang lo suka banget, yang kalau lo omongin itu, lo senang banget ngomonginnya. Yang kedua, ketika lo disuruh ngomongin itu berjam-jam, lo nggak perlu contekan gitu. Yang ketiga, lo nggak capek ngomonginnya gitu. Cari itu deh. Mulai dari situ, itu yang lo leverage, ngomongin itu aja, terus selama berapa lama konsisten pasti akan naik. Begitu. Penanya kedua yang gue lupa namanya, maaf ya. Destri Kak, dari Destri. Gitu Destri, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Izin ada pertanyaan ketiga dari Rubin Yehuda. Pertanyaannya seperti ini Kak Hafid. Jika manfaat dari personal branding adalah bisa mendapatkan lebih banyak exposure dari media dan wartawan, tapi mirisnya justru yang mendapatkan panggung adalah kreator yang belum memiliki etika digital. Pertanyaan saya, apakah memang ini menjadi pola konsumsi yang berputar di era digital saat ini? Sebenarnya bukan salah mereka yang terkenal gara-gara belum beretika ya. Karena kitanya juga yang mengkonsumsi itu kan. Kitanya juga yang menikmati. Jadi jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan kondisi karena orang lain gitu. Cek aja, lo sudah melakukan etika belum? Kalau lo nya belum ya makanya banyak hal-hal kayak gitu. Makanya start dari diri kita sendiri. Gitu. Kenapa orang-orang itu bisa terkenal? Ya diizinkan, lo pada nonton juga gitu. Ya nggak sih? Kalau lo kagak nonton kagak terkenal juga cuy. Gitu. Kalau ke Indonesia ini orang-orang yang doyanin nonton edukasi ya pasti yang lebih seksi, yang lebih terkenal something yang berbau edukasi instead of yang cuma entertainment aja gitu. Yang pertama, yang kedua ya balik lagi ke nature yang manusia gitu. Kalau ngomongin prinsip triune brain, bahwa manusia itu otaknya dibagi 3, ada otak reptil untuk bertahan, ada otak mamalia untuk emosi, dan ada otak logika, human brain untuk logika. Kalau kita ngomongin edukasi kenapa nggak laku gitu ya? Ya karena paling besar energinya buat pakai, tapi mammal's brain, otak emosi itu paling kecil energinya, jadi akan dengan sangat mudah orang untuk menikmati hal-hal yang sifatnya nggak perlu mikir. Gitu. Nah, PR-nya tinggal gimana kita bisa membungkus informasi yang penting dalam sebuah hiburan yang menarik. Gitu deh. Oke. Dari saya pribadi. Baik, terima kasih Kak. Ini ada satu pertanyaan terakhir untuk Kak Hafid. Sore hari ini dari Christian Farel. Pertanyaannya seperti ini Kak. Jika ingin memviralkan konten kita dalam arti positif, platform mana ya Kak yang lebih jitu untuk menunjang performance konten kita? Oke, bukan masalah platformnya, tapi masalah strateginya dan konsistensinya. Gitu. Karena tiap-tiap platform itu punya strategi yang berbeda. Tinggal lu mau di mana, fokus ke satu dulu gitu ya, dan ikutin rule of the game-nya. Atau kalau yang tenar sekarang, lu bikin satu konten, lo mirroring ke tiga-tiganya gitu. Lo misalnya punya konten, lo bikin dulu 5 konten. Jangan lo posting dulu. Lo bikin 5 konten. Di Instagram lo urutin 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di TikTok lo urutin 3, 2, 1, 4, 5. Di YouTube lo balik lagi 4, 5, 3, 2, 1 gitu. Oke, jadi intinya bisa ya Kak ya untuk viral di semua media sosial, yang penting tahu
Ya, apa sih yang bikin viral? Something yang relatable ke orang-orang. Either bisa mentransformasi orang itu dari zero to hero, lo punya something yang bisa merubah orang, atau cari pain point-nya. Pain point adalah kalau lo nggak lakukan ini, lo bakal begini gitu loh. Kalau lo nggak mandi, lo bakal bau. Lo mau bau nggak? Nggak, ya udah mandi. Gitu. Konten juga harus kayak gitu. Dan konsisten. Baik, Itu terima kuncinya. kasih Kak Hafid atas jawabannya. Semoga terbantu terjawab pertanyaan dari Christian Farel. Saya izin untuk mengakhiri dulu nih Kak pertanyaan sore hari ini. Terima kasih untuk 3 narasumber yang sudah menjawab seluruh pertanyaan. Semoga terbantu terjawab juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan informasi juga untuk teman-teman peserta yang pertanyaannya sudah dijawab tadi oleh narasumber akan mendapatkan hadiah e-wallet sebesar Rp100.000. Dan bagi teman-teman yang masih belum mengisi post-test atau link absen, silakan langsung cek di link kolom chat ya sebelah kanan, karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat juga. Dan saya ucapkan selamat kepada seluruh pemenang hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita izin untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Saya mengajak kepada seluruh teman-teman yang masih menutup kameranya untuk dibuka, biar kita bisa capture bareng sama narasumber. Oke, baik. Karena sudah dibuka ya, narasumber juga udah dibuka juga semuanya. Kameranya izin bisa langsung foto bersama. Saya hitung sampai 3 untuk gayanya boleh senyum dulu ya. Saya bantu hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Untuk gaya selanjutnya boleh bebas, boleh diangkat tangan kanannya dengan huruf seperti ini. Boleh Kak Alma, Kak Hafid, Kak Wayan boleh diangkat juga tangan kanannya. Oke, baik, kita langsung bantu ya untuk hitungan foto kedua. 1, 2, 3, senyum. Baik, terima kasih. Itu dia Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sesi sharing kita pada sore hari ini. Sebelum ditutup acaranya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman, jangan lupa untuk follow akun media sosial Instagram @literasi_digital_kominfo dan Facebook fanpage Literasi Digital Kominfo dan kanal YouTube Literasi Digital Kominfo, serta jangan lupa untuk mengunjungi website literasidigital.id. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang telah dengan senang hati memberikan materi dan paparan yang luar biasa kepada kita semua, dan semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemaparan kita pada hari ini. Saya Melia Fajrin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu kembali di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Kak Hafid, Thank you Kak Alma, semuanya. Kak Maya. Sehat-sehat selalu.